Welcome to our channel. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian Riak Sabda edisi Senin 21 November 2022. Semoga kita sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati segala tugas dan aktivitas kita. Pada hari ini kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini bercerita tentang seorang janda miskin yang memberi persembahan buah peser. Kita tahu bahwa dalam kebiasaan masyarakat Yahudi pada saat itu, ketika pergi ke bait Allah untuk berdoa, seorang diwajibkan dan diharuskan memberikan persembahan. Dan pada saat memberikan persembahan, orang-orang lain tentu saja bisa melihat. Bahkan ada kemungkinan bahwa orang juga bisa tahu berapa jumlah persembahan yang kita berikan. Dengan adanya hal semacam ini, maka ketika orang pergi ke bait Allah, saya udah bergerak. Diulangnya bang, boleh kan? Diulang lagi. Kamera rolling, action. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian Riak Sabda edisi Senin 21 November 2022. Semoga kita sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati segala tugas dan aktivitas kita masing-masing. Dari ini kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini bercerita tentang seorang janda miskin yang memberi persembahan buah keping. Kita tahu bahwa ada kebiasaan dalam masyarakat Yahudi, ketika pergi ke bait Allah untuk berdoa, orang diwajibkan untuk memberikan persembahan. Dengan adanya hal ini, maka orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa biasanya ialah orang-orang yang memiliki uang. Dengan kata lain, hal ini menutup kemungkinan orang-orang tertentu, dalam arti orang-orang miskin, untuk pergi berdoa karena mereka tidak mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Melalui kisah Injil, melalui peristiwa seorang janda yang memberi persembahan, Yesus mau merombak pola pikir yang ada selama ini, bahwa ketika kita ingin berdoa dan berjumpa dengan Tuhan, hal yang paling penting bukanlah hal-hal lahiriah semata, misalkan memberi persembahan tadi, atau pakaian atau penampilan atau jubah yang indah, atau duduk di tempat terdepan di bait Allah. Bukan soal itu, tapi lebih kepada persiapan batin kita untuk menyambut Tuhan, lebih kepada sikap kita untuk terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Seorang janda yang memberikan dua keping mau menunjukkan bahwa kita hendaknya senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidaklah terjadi demikian. Terkadang ketika kita ingin berdoa, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ketika kita ingin berbicara dengan Tuhan, atau bahkan ketika kita ingin pergi ke gereja, yang kita lakukan ialah sibuk dengan persiapan-persiapan lahiriah dan melupakan yang namanya persiapan batiniah. Misalkan ketika hendak pergi ke gereja karena tidak mempunyai pakaian baru, lalu kita mengurungkannya, kita untuk ke gereja. Atau ketika
gereja tetapi kita tidak punya uang untuk menderma, maka kita mengatakan bahwa saya tidak perlu ke gereja, nanti malu dilihat orang, saya tidak memberikan derma. Atau misalkan ibu-ibu tidak ke gereja pada hari Minggu karena hari Sabtunya dia tidak ke salon, tidak merias diri, tidak mempercantik diri, tidak kerimpat dan lain sebagainya. Atau rekan-rekan muda atau orang tua atau bapak tidak ke gereja dengan alasan hujan karena takut mungkin pakaiannya basah, sepatunya basah, kotor, masuk ke gereja dan malu dengan orang yang lain. Atau bisa juga terjadi ketika rumah kita ketempatan untuk doa lingkungan atau latihan kur, kita kemudian menolak dengan alasan bahwa kita tidak bisa menyediakan makan, hanya bisa menyediakan minum. Lebih baik si Anu saja, dia di rumahnya bisa disediakan makanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal-hal semacam ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yesus melalui peristiwa ini ingin mengajak kepada kita bahwa hal yang paling utama bukanlah persiapan lahiran, bukan soal uang, bukan soal makanan dan sebagainya, bukan soal kita kaya, bukan soal kita punya pakaian bagus, tetapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita terbuka dan siap untuk menerima kehadiran Tuhan, dan bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pada poin selanjutnya dari peristiwa ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur atas segala rahmat, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Tentu saja 2 keping uang yang dipersembahkan oleh seorang janda miskin ini, jika dilihat tidak ada artinya atau sangat kecil dibandingkan dengan orang lain. Tetapi jika dilihat lebih jauh lebih dalam, janda ini memberi jauh lebih banyak daripada orang lain, karena dia memberikan seluruh nafkahnya, memberikan seluruh hidupnya pada hari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita juga terkadang lupa untuk mengucap syukur, lupa untuk berterima kasih atas anugerah dan rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Bahkan terkadang kita membanding-bandingkan dengan apa yang diterima oleh orang lain, atau kita melihat apa yang diterima oleh orang lain dari kacamata kita sendiri. Misalkan ketika kita bangun tidur, kita lupa untuk mengucap syukur atas rahmat kehidupan, atas berkat yang kita terima, atas kesehatan yang kita terima, atas napas kehidupan yang masih boleh kita hirup. Padahal coba kita bayangkan, misalkan kita sakit, udara yang kita hirup itu kita bayar per tabung. Atau ketika kita ingin ke sekolah, diberi uang jajan 5.000 dan kita mulai mengeluh, mengapa cuma 5.000 sementara anak-anak lain mendapat 50.000. Atau ketika kita sedang akan ada latihan kor, lalu yang hadir cuma separuh atau tidak genap, lalu kita mulai marah-marah dan mengomel kemana yang lain dan lain sebagainya. Sepanjang latihan kita marah-marah saja, ada kemungkinan bahwa minggu berikutnya yang hadir akan makin berkurang atau bahkan habis. Atau ketika paroki, misalkan pastor paroki dan anggota DPP mengeluh bahwa uang kolektornya hanya sedikit dan kebanyakan uang 2.000-an. Atau ada berbagai macam peristiwa lain yang terjadi yang menunjukkan bahwa kita kerap kali kurang mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mau supaya kita sadar akan hal ini. Tentu saja uang 2.000-an itu kecil, tetapi jika dikumpulkan bisa menjadi jutaan. Persembahan janda miskin 2 keping itu memang sedikit, tetapi juga ketika dikumpulkan juga akan menjadi banyak. Jangan sampai kita sadar, jangan sampai kita kemudian menyesal setelah semuanya itu terlambat. Kita baru sadar bahwa ternyata apa yang dikatakan orang tua saya itu betul, saya baru sadar sekarang. Tapi semuanya percuma, semuanya terlambat, orang tua saya sudah tiada, misalkan seperti itu. Atau
musibah atau apa baru kita sadar, oh ternyata Tuhan masih mengasihi saya, namun semuanya sudah terlambat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal-hal semacam ini kerap terjadi dalam hidup kita, dan kita diajak supaya untuk senantiasa membuka diri, senantiasa mempersiapkan batin kita, dan senantiasa mengucap syukur atas apa yang kita terima dari Tuhan, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Semoga Santa Perawan Maria sendiri menjadi teladan dan menjadi penolong kita serta menjadi pendoa kita, supaya kita dari hari ke hari mampu meneladani sikap Maria sendiri